wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifah Indriani dengan NIM 231401999 dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS konsep dasar bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Robiatul Munajah SPD MPD. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan cerita fabel yang telah saya buat dengan judul Pelajaran Berharga dari Kura-Kura dan Bebek. Selain itu, saya rasa cerita yang telah saya buat ini cocok untuk kelas rendah, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 3. Fabel adalah jenis cerita pendek yang menggunakan hewan sebagai tokoh utama. Cerita ini biasanya mengandung pesan moral yang penting. Fabel sangat cocok untuk anak-anak, terutama siswa kelas rendah seperti kelas 1 sampai 3 SD. Tapi mengapa demikian? Yuk kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari cerita fabel yang telah saya buat. Alasan yang pertama, bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Fabel ini ditulis dengan bahasa yang ringan, sederhana, dan kalimat pendek, yang membuat cerita ini mudah dimengerti oleh anak-anak yang baru belajar membaca atau mendengarkan cerita. Bahasa yang sederhana memastikan anak-anak tidak kesulitan untuk memahami isi cerita dan pesan moral yang disampaikan. Alasan yang kedua, pesan moral yang jelas. Karena setiap fabel memiliki pelajaran penting di akhir cerita, seperti kerja keras, kejujuran, kerendahan hati, atau saling menghargai. Pesan moral ini disampaikan secara langsung dan tidak berbelit-belit, sehingga sangat cocok untuk membantu anak-anak kelas rendah membangun karakter mereka sejak dini. Alasan yang ketiga, karakter yang relatable untuk anak-anak. Hewan-hewan dalam fabel seringkali diberi sifat manusia, seperti kura-kura yang sabar atau bebek yang sombong. Anak-anak akan menjadi lebih mudah memahami dan membayangkan tokoh-tokoh ini. Konflik yang sederhana seperti perlombaan atau ejekan yang diberikan oleh si bebek mencerminkan situasi sehari-hari yang mungkin mereka alami, sehingga mereka bisa belajar dari cerita tersebut. Alasan yang keempat, yaitu penggunaan ilustrasi atau imajinasi visual. Anak-anak kelas rendah biasanya menyukai gambar-gambar berwarna dan imajinasi visual. Fabel seringkali dilengkapi dengan ilustrasi yang memperkaya pengalaman membaca mereka. Bahkan cerita fabel dapat dibuat lebih hidup melalui video animasi atau gambar interaktif yang membuat mereka semakin tertarik. Alasan yang kelima, yaitu durasi cerita yang singkat. Karena rentang perhatian anak-anak masih pendek, cerita fabel biasanya hanya berlangsung beberapa menit. Panjang cerita yang ideal membuat anak-anak tetap fokus dan tidak bosan. Dan alasan yang keenam, yaitu fabel ini berbentuk flipbook digital yang bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja dan kapan saja melalui perangkat elektronik seperti tablet, smartphone, atau laptop. Flipbook digital ini memberikan pengalaman membaca yang modern, menyenangkan, dan mendidik bagi anak-anak kelas rendah, sekaligus mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Terkadang, pesan moral mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut oleh orang tua atau guru agar benar-benar dipahami oleh siswa. Anak-anak yang sangat kecil mungkin kesulitan memahami beberapa analogi yang digunakan dalam cerita fabel ini. Meski demikian, dengan sedikit bantuan dari orang dewasa, fabel tetap menjadi alat pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.